Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pagi hari ini, mata pelajaran matematika, kita akan melanjutkan materi mengenai garis dan sudut. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi pada pertemuan yang kedua pada hari ini, kita melanjutkan materi mengenai garis dan sudut. Kalau minggu lalu itu kalian mempelajari tentang hubungan antar garis, dan pada hari ini kalian akan mempelajari mengenai sudut ya. Kalian mengenal sudut dan memahami hubungan antar sudut. Oke? Nah, berarti tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian harus mengenal sudut itu seperti apa, kemudian kalian harus memahami hubungan antar sudut. Oke? Kita mulai. Sudut. Sudut penjelasannya salah satunya adalah antara garis dan sudut itu dia saling berhubungan. Ya, ada garis kemudian membentuk sudut, maka saling berhubungan. Saat dua garis saling bertemu, ujungnya di suatu titik, maka akan terbentuk suatu daerah yang membentuk sudut tertentu. Kita gambar ya, ini ada sebuah garis. Yang ini garis pertama ya, kemudian yang ini garis keduanya. Dia saling bertemu antara garis pertama dengan garis kedua itu saling bertemu. Kemudian ujungnya terdapat di suatu titik. Maka apa yang terjadi? Akan membentuk suatu daerah yang dinamakan sudut. Gitu. Oke. Kemudian di sini dinamakan daerah sudut. Ini adalah garis A, ini adalah garis C, dan garis A dan garis C ini dinamakan kaki sudut. Ya. Kemudian ada titik B. Titik B ini adalah dari pertemuan dua garis. Dinamakan titik sudut. Oke. Selanjutnya, kita mengenal sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antar dua sinar atau dua garis lurus. Sudut memiliki tiga bagian penting, yaitu kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang termasuk kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Itu adalah tiga bagian penting mengenai sudut. Setelah itu, terdapat beberapa jenis sudut. Di sini ada 5 jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Ini kalau suatu sudut yang besarnya 90 derajat, maka dinamakan sudut siku-siku. Dan dinotasikan dengan seperti ini. Ya. Jadi sudut siku-siku itu bisa dinotasikan seperti ini, atau juga kayak seperti huruf L, seperti ini. Ini tandanya adalah siku-siku. Oke. Tanda siku-siku. Kemudian ada sudut lurus.
Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Berarti dia berbentuk lurus. Nah, sudutnya ini besarnya adalah 180 derajat. Kemudian ada sudut refleksi. Sudut refleksi adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini seharusnya belum ya sudut refleksnya. Jadi ada sebuah garis, ya, pertemuan antara dua garis membentuk sebuah sudut. Ini dinamakan sudut lancip. Kenapa? Karena besarnya mulai dari 0 derajat hingga 90 derajat. Kemudian ada yang dinamakan sudut refleks. Sudut refleks itu kan tadi sudut yang lebih dari 180 dan kurang dari 360. Jadi yang dinamakan sudut refleks adalah seperti ini. Nah, ini dinamakan sudut refleks. Ya. Dan ini adalah sudut lancip. Kemudian ada pertemuan dua garis lagi akan membentuk sudut dinamakan sudut tumpul. Jadi kalau sudut tumpul itu dia besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi dia agak lebar, namanya sudut tumpul. Kalau sudut lancip agak runcing, ya. Jadi kalau sudut lancip itu kurang dari 90 derajat, kalau sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Kemudian di situ juga ada sudut refleksnya. Jadi ini yang dinamakan sudut refleksnya. Ya. Kemudian ada sudut apa lagi? Nah, kalau udah ketahuan tanda seperti ini dinamakan sudut siku-siku. Ya. Kemudian, nah, kalau ada garis seperti ini adalah dinamakan sudut lurus. Yang besarnya adalah 180 derajat. Kemudian masih mengenal sudut, ada pertemuan antar dua garis membentuk sebuah sudut. Ini adalah garis A, garis C, dan titik B, titik sudutnya. Nah, setelah kalian perhatikan ya gambar sudut ini, ada sistem penamaan pada sudut. Penamaan sudut itu biasanya menggunakan huruf kapital dan diberi simbol seperti ini. Ini namanya simbol sudut. Nah, ini namanya simbol sudut. Ya. Jadi diberi simbol sudut dan hurufnya adalah huruf kapital. Kemudian suatu sudut dinamakan sesuai dengan titik pertemuan kedua sinar garisnya atau sesuai dengan kedua ruas sinar terbentuknya. Ya. Nah, misalkan di sini kan ada gambar ya, gambar sudut. Ini titik B, ini adalah garis A, ini adalah garis C. Nah, dari gambar ini bisa kita beri nama apa saja. Yang pertama, kita bisa beri nama sudutnya adalah satu huruf. Jangan lupa diberi simbol sudut. Sudut yang ini karena terbentuknya adalah di titik B, maka ini namanya sudut B. Nah, itu ya, karena terbentuk sudutnya adalah di titik B. Kemudian ada lagi sudut. Selain satu huruf, kita bisa juga menggunakan 3 huruf, yaitu sudut A, B, C. A, B, C. Nah, kenapa sudut ABC? Kenapa nggak sudut CAB? Diperhatikan bahwa sudut yang terbentuk adalah di huruf B. Nah, untuk yang memakai 3 huruf, maka kalian huruf B-nya itu harus ada di tengah. Nih.
ya. Jadi sudut ABC itu sama aja dengan sudut B, karena yang diperhatikan adalah yang bagian tengahnya. Begitupun selain sudut ABC, berarti bisa juga sudut CBA. CBA. Nah, yang terpenting huruf B-nya ini ada di tengah-tengah. Karena sudut yang terbentuk adalah di sudut huruf B. Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya ada hubungan antar sudut. Berikut ini ada jenis-jenis hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut-sudut yang saling berdampingan atau berhadapan itu memiliki hubungan dan keterkaitan. Kemudian yang kedua, hubungan antar sudut jika dua garis sejajarnya dipotong oleh garis lain. Nah, karena ada dua jenis hubungan, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu adalah yang A ya. Nih, yang A yang ini dulu. Kita bahas yang A ini. Sudut-sudut yang saling berdampingan atau berhadapan memiliki hubungan dan keterkaitan. Nah, ini ya. Sudut-sudut yang saling berdampingan atau berhadapan memiliki hubungan dan keterkaitan. Yang pertama adalah sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku nama lainnya adalah komplement. Dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah sudutnya adalah 90 derajat. Karena dia jumlah sudutnya 90 derajat, maka sudut yang terbentuk adalah seperti sudut siku-siku, tegak lurus. Ya, perhatikan gambar di sini. Jadi sudut siku-sikunya dibelah menjadi dua. Ini adalah X derajat dan ini adalah Y derajat. Maka besar sudutnya adalah X derajat ditambah Y derajat akan sama dengan 90 derajat. 90 derajatnya dari mana? Karena ini disebutnya sudut berpenyiku, sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Ya? Nah, tuh ada simbol siku-sikunya. Nah, ini ada titik O, ini A, ini B. Boleh seperti itu dan itu adalah garis C-nya. Ini ada contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini sudut berpenyiku ya, karena ada simbol siku-sikunya. Oke, di sini bisa kita sebut sudut apa aja? Sudut S, I, R, dan sudut R, I, P. Ya. Nah, ini sudut SQR. Sudut SQR ini besarnya adalah X derajat. Kemudian sudut RIP ini besarnya adalah 2X derajat. Pertanyaannya, berapa besar sudut PQR? Mana? PQR. Nah, PQR. Berarti ini yang ditanya, berapa besar sudutnya? Ini masih dalam bentuk X. Karena yang ditanyakan adalah besar sudut dalam derajat, maka kita cari tahu dulu nilai X-nya berapa. Ya. Nah, berdasarkan tadi, rumus yang tadi ya, berpenyiku. Nah, sudut berpenyiku rumusnya adalah kedua sudutnya ditambah sama dengan 90 derajat. Ingatin ya, kedua sudutnya ditambah sama dengan 90 derajat. Nah, berarti kita jawab, nah, kedua sudutnya kita tambah nih. 2X ditambah X sama dengan 90 derajat. Nah, ini berkaitan dengan aljabar. Jadi, materi aljabar sebelumnya yang telah kalian terima, jangan sampai lupa. 2X ditambah X. Ini angka 2,
Kemudian di sini sebenarnya ada angka 1. Berarti 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Kenapa di sini saya sebut 1? Karena 1 ini disebutnya angka misterius. Jadi nggak usah ditulis nggak apa-apa. Tapi tetap menunjukkan angka 1 di sini ya. Jadi koefisiennya dulu yang kita tulis. Ini yang kita hitung 2 ini, yang ini 1. Berarti 2 tambah 1 3. Jadinya 3x. Sama dengan tetap ini 90 derajat. Nah, berarti X sama dengan 90 derajat dibagi 3. Karena ini dikali ya, maka 3-nya itu pindah ruas jadi dibagi. Jadinya 90 bagi 3. Jadi di sini udah nggak ada angka 3 lagi. Berarti X sama dengan hasilnya adalah 30. Udah dapat nilai X, sekarang baru kita bisa mencari sudut PQR. Sudut PQR itu kan 2X. Nah, karena X-nya sudah dapat nih, X-nya nilainya 30 derajat. Berarti 2 kali 30. Kita masukkan saja X-nya nilainya 30. Berarti 2 kali 30 hasilnya adalah 60. Oke, ini contoh soal pertama ya. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua adalah sudut berpelurus atau nama lainnya adalah suplemen. Dua sudut dikatakan berpelurus ini ya, bukan berpenyiku. Sorry, berpelurus. Jika jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Oke, ini gambarnya ya. Jadi di sini ada sudut X, di sini ada sudut Y. Besar sudutnya, rumusnya hampir sama kayak tadi. Kedua sudut kita jumlahkan, tapi di sini hasilnya adalah 180 derajat karena dia berpelurus. Seperti itu ya. Di titik O, A, B, dan C. Boleh dinamakan seperti itu, boleh tidak. Oke. Nah, ada contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kalau soalnya bentuk kayak gini, berarti udah ketahuan dia sudutnya adalah sudut berpelurus. Kita lihat sudut ABD. ABD itu besarnya adalah 5A ditambah 4 derajat. Kemudian sudut CBD itu besarnya adalah 7A ditambah 8 derajat. Yang ditanya besar sudut CBD. Yang ditanya besar sudut CBD. Nah, karena yang di tengah-tengahnya adalah huruf B, berarti yang ditanya adalah ini. Ya, CBD berarti ditanya ini. Karena ini belum berupa satuan derajat, masih ada huruf A-nya, ya, masih ada variabel A-nya, maka kita cari tahu dulu variabel A-nya itu berapa nilainya. Sama kayak tadi, ya. Kalau kita lihat lagi rumusnya, kedua sudut dijumlahkan kemudian sama dengan 180 derajat. Ya, X ditambah Y nih. X ditambah Y sama dengan 180 derajat. Berarti di situ kita bisa jumlahkan. Nah, 5A tambah 4 derajat ditambah dengan 7A ditambah 8 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian, pakai konsep aljabar yang sejenis kita kumpulkan. Yang ada variabel A-nya adalah ini, 5A sama 7A. Berarti kita dekatkan. Jadi gini, 5A tambah 7A gitu. Kemudian angka sama angka, 4 ditambah 8. Di sini jadinya 4 tambah 8. Itu. Kemudian ini sama dengan tetap 180 derajat. Nah, 5 tambah 7, 5A ditambah 7A. 5 tambah 7 berapa? 5 tambah 7 adalah 12, berarti 12A. Kemudian 4 tambah 8 berapa? 4 tambah 8 adalah 12. Taruh di sini 12, kemudian sama dengan 180 derajatnya tetap. Karena yang ditanya adalah nilai A, maka
Yang ada variabel A-nya tinggalkan sendiri. Kalau ini kita tinggalkan sendiri, maka 12-nya kita pindah ruaskan. Karena ini positif, maka pindah ruas jadi negatif. Jadi di sini 12A sama dengan 180 dikurang 12. Ya, jadi 12-nya pindah ruas ke sini. Karena ini ditambah, maka pindah ruas jadi dikurang. Berarti tinggal dihitung ya. 180 dikurang 12 hasilnya 168. 12A sama dengan 168. Karena yang ditanya A-nya doang, berarti 12-nya pindah ruas. Jadi dibagi. Karena kan ini dikali. Karena ini dikali, maka 12-nya pindah ruas jadi dibagi. Berarti hasilnya adalah 14. A-nya sudah dapat, tinggal dimasukkan saja ke sini. Sudut CBD itu kan 7A ditambah 8. Karena A-nya udah dapat 14, berarti 7 kali 14 hasilnya berapa, kemudian baru ditambahin 8. Dan ini hasilnya. Seperti itu. Silakan dicerna. Selanjutnya, ada sudut bertolak belakang. Dua sudut dikatakan bertolak belakang. Kaki-kaki kedua sudut tersebut membentuk dua pasang sinar garis yang berlawanan arah. Kemudian, dua sudut yang saling bertolak belakang, ingat ya, mempunyai besar yang sama. Dua sudut yang saling bertolak belakang akan mempunyai besar sudut yang sama. Di sini ada gambar, kita kasih huruf dulu ya. Ini adalah daerah 4, 2, 3, 1. Ini T, ini O, ini P, ini S, ini R. Jadi kita beri huruf ini agar memudahkan kalian. Kemudian besar sudutnya kita lihat yang pertama yang A. Sudut T1 sama dengan sudut T3. Sudut T1 yang ini jangan saya buletin deh, saya garisin aja. Ya. Sudut T1 ini sama aja dengan sudut T3. Jadi kalau misalnya sudut T1-nya ini 30, maka sudut daerah sini juga ikut 30 gitu. Karena kan bertolak belakang, besarnya sama. Kemudian ada sudut yang ini udah ya. Tadi saya ganti warna merah. Yang ini udah. Kemudian yang ini yang kedua, sudut T2 yang ini akan sama aja dengan sudut T4. Nah, jadi kalau misalnya sudut T2-nya nilainya 8, maka sudut yang sebelah sini pun ikut nilainya 8 karena bertolak belakang. Ya, saling bertolak belakang sudutnya. Oke. Kemudian apalagi? Itu kan saling bertolak belakang nilainya sama. Lalu yang ini. Diganti warna nih biar enak. Nah, saya warna ungu. Ya. Ketika sudut T1 yang ini kita jumlahkan dengan sudut T2 yang ini akan menghasilkan 180 derajat. Gitu ya. Begitupun yang sudut T3 ditambahkan dengan sudut T4 ini, kalau kita gabungkan hasilnya adalah 180 derajat. Jadi kayak membentuk sudut berpenyiku. Gitu ya. Kita lanjut. Ini ada contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke. Diketahui besar sudut SOP besarnya adalah 45 derajat. SOP ya, SOP berarti di sini 45 derajat.
Nah, tentukan besar yang pertama sudut ROQ. Ini ya, sudut ROQ. Sudut ROQ mana ini? ROQ. Ini ya, ROQ. Nah, karena sudut ROQ dengan sudut SOP ini saling bertolak belakang, ya, sudut ini sama sudut ini saling bertolak belakang, maka besarnya sama. Tuh, sudut ROQ sama aja dengan sudut SOP, yaitu 45 derajat, karena dia bertolak belakang. Berarti ini udah ketahuan 45 derajat. Ya, oke. Kemudian yang B, yang ditanya adalah sudut SOR. SOR. SOR ya ini. Nah, sudut SOR ini, karena samping kanan samping kiri udah ketahuan, kalian bebas bisa mau milih sudut yang mana. Di sini sudut SOR dijumlahkan dengan sudut ROQ sama dengan 180 derajat. Ya. Jadi sudut ini kita tambahkan dengan sudut ini, itu akan membentuk sebuah sudut pelurus yang ketika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Berarti sudut SOR ditambah sudut ROQ sama dengan 180 derajat. Sudut SOR tetap, kemudian ditambah sudut ROQ. ROQ-nya tadi udah dapat 45 derajat, kemudian di sini sama dengan 180 derajat. Sudut SOR, karena yang ditanya sudut SOR, maka tinggalkan sendiri. Kemudian di sini sama dengan 180 derajat. 45-nya pindah ruas, karena ini ditambah, maka jadi dikurang 45. Maka sudut SOR-nya besarnya adalah 135 derajat. Ya udah, berarti ini dapat ya, 135 derajat. Kemudian yang C, sudut POQ. Mana POQ? POQ. POQ. POQ ya. Nah, lihat. Ada nggak yang bertolak belakang dengan sudut POQ? Ternyata ada, yaitu sudut SOR. Karena sudut POQ bertolak belakang dengan sudut SOR, maka besarnya pun sama. 135 juga di sininya. Nah, itu ya. Lalu, kita ke bagian yang B. Hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Jadi, di sini ada garis sejajar nih. Ada dua garis yang sejajar, kemudian dipotong sama garis yang lain. Gitu. Kita beri nama dulu. Di sini yang ketiga, 4, 2, 1. Ini L, ya. Ini garis L, ini garis K. Itu garis M yang memotong itu angka daerah sudut 5, 6, 7, 8. Yang pertama, tipe yang pertama adalah dua sudut yang sehadap akan sama besar. Sehadap. Kita lihat di sini, sudut M1, mana M1? Ini M1 ya. M1 dengan sudut M5. Dinamakan sudut sehadap karena masing-masing sudutnya mengarah ke arah yang sama. Sehadap. Maka besarnya sama. Kalau di sini besarnya 20 derajat, maka di sini juga 20 derajat. Gitu. Begitupun sudut yang M2 ke sana berarti sama aja dengan M6. Pokoknya yang sehadap arahnya itu besar sudutnya sama. Terus ada lagi apa nih? Ini M3 ke sana dengan M7 sana. Kemudian ada M4 ke sana dan juga ada M8. Mereka saling sehadap sesuai dengan arahnya. Jadi besarnya sama. Selanjutnya, yang kedua, dua sudut dalam berseberangan akan sama besar.
dalam berseberangan akan sama besar, kita kasih angkanya dulu, daerahnya. Oke, stop. Nah, kelebihan. Dalam berseberangan yang mana? Di sini kita lihat sudut M3 nih. M3 arahnya kemana? Arahnya ke sana. Kemudian sudut M5 arahnya ke sana. Ya, arah sudutnya. Nah, gitu maksudnya. Nah, M3 ke sana, M5 ke sana. Ini namanya dalam berseberangan karena ada di dalam. Tapi dia berseberangan. Dan artinya besar sudutnya sama. Kalau di sini M3 ini besarnya 50 derajat, maka sudut M5 sama juga 50 derajat. Ini kemudian ada M4. M4 ini dia mengarah sudut ke sana. Yang itu saya hapus dulu biar enggak mengganggu. M4. Nah, ini M4 sudutnya, dia menghadap sudut ke sana. Kemudian M6. Ini M6, dia menghadap sudut ke sana. Nah, ada di dalam tapi berseberangan, maka besar sudutnya sama antara M4 sama M6. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada dua sudut yang luar berseberangan sama besar. Kalau tadi di dalam berseberangan, sekarang di luar berseberangan. Dan sama juga, dia sama besar nilai sudutnya. Kita berikan angka dulu. Dan nama garis. Oke, sudut M1 mana? Ini sudut M1. Kemudian sama aja dengan sudut M7. Nah, ini. Sudut M1 kan arahnya ke sana. Kemudian kalau sudut M7 arahnya ke sini. Nah, karena dia berada di luar, tapi berseberangan, maka besar sudutnya sama. Ini di luar ya. Sudut M1-nya di luar, sudut M7-nya juga di luar. Dan berseberangan, saling berseberangan, maka besarnya sama. Begitupun ini, sudut M2, dia arahnya ke sana. Dan sudut M8, dia arahnya ke sana. Ada di luar, kemudian berseberangan antara M2 dengan M8, maka besar sudutnya sama. Kemudian tipe yang keempat harusnya itu ya. Dua sudut luar sepihak memiliki jumlah sudut 180 derajat. Kita kasih angka lagi. Oke. Luar sepihak ketika dijumlahkan besar sudutnya adalah 180 derajat. Kita lihat di sini sudut M1 ini ditambah dengan sudut M8. Nah, yang ini ke sana, yang ini ke sana. Ketika sudut M1 dengan sudut M8 kita gabungkan, maka akan terbentuk sudut berpelurus yang jumlahnya adalah 180 derajat. Ya. Kemudian ada sudut M2 dengan M7. Ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh. Perhatikan ruas garis sejajar berikut. Ya, ada dua ruas garis yang sejajar kemudian dipotong oleh suatu garis. Ini ada besar sudutnya 120, yang ini adalah 3x, yang ini adalah 2y. Pertanyaannya adalah tentukan nilai y. Ya. Pertanyaannya adalah tentukan nilai y. Kita jawab. Yang pertama, kenapa di sini kita mencari nilai x dulu? Karena 3x ini dia bertolak belakang dengan 2y. Jadi kalau nilai x-nya udah dapet, enak nih untuk mencari nilai y-nya. Ya. Kemudian kenapa modelnya seperti ini? Coba dilihat. 3x
dengan 120 derajat itu dinamakan sudut apa? Tadi yang barusan saya jelasin. Dinamakan sudut, ayo, sudut luar sepihak. Ya, sudut luar sepihak. Berarti ketika sudut luar sepihak dijumlahkan, maka akan menghasilkan 180 derajat. 120 ditambah 3x sama dengan 180 derajat. Nah, berarti karena yang ditanya x, 120-nya pindah ruas ke sini. Karena ini ditambah, pindah ruas jadi dikurang. Berarti 3x sama dengan 60 derajat. Karena yang ditanya nilai x-nya doang, berarti 3-nya pindah ruas jadi dibagi. 60 bagi 3, dapatlah nilai x-nya adalah 20. Setelah dapat nilai x-nya 20, kita masukkan di sini 3x. 3x sama dengan 3 dikali x-nya kita masukkan 20. Berarti di sini 3 kali 20 ya. X-nya kita ganti angka 20. 3 kali 20 hasilnya 60 derajat. Jadi ini besarnya adalah 60 derajat. Karena 2y bertolak belakang dengan 3x, karena dia bertolak belakang berarti nilainya sama. Berarti 2y sama dengan 3x. 3x-nya tadi berapa hasilnya? 60 derajat. Berarti kita masukkan di sini. 2y sama dengan 3x-nya kita ganti angka 60 derajat. Karena yang ditanya nilai y-nya tinggalkan sendiri. Kemudian 2-nya pindah ruas ke kanan jadi dibagi. 60 bagi 2 hasilnya adalah 30. Ini adalah untuk mencari nilai y sesuai dengan pertanyaannya tadi. Sudah selesai. Nah, untuk materi hari ini silakan kalian pelajari lagi dengan lebih giat ya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Untuk soal latihan hari ini, saya share di EduLearning. Nanti tinggal kalian lihat saja soalnya. Ada 3 soal yang perlu kalian selesaikan. Dan kumpulkan juga di EduLearning. Ya, sistemnya hampir sama seperti Classroom. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.